Walaupun bukan tokoh utama, namun anime ini diawali oleh sosok wanita cantik dari keluarga konglomerat bernama Nishino Akane, yang mana dirinya merupakan mantan idol dunia hiburan. Nishino Akane bersekolah SMA di sekolahan yang sama dengan karakter utama di anime ini, yang bernama Minoru Kageno dan merupakan teman sekelas. Ohayo, Nishimura-san. 私の名前西村じゃないんだけど。Saat sepulang sekolah, Nishino Akane yang tidak bisa menghubungi supir pribadinya, terpaksa pulang dengan berjalan kaki. Celakanya di tengah perjalanan dirinya diculik oleh orang yang membenci ayahnya, dan sebelum pingsan dia sempat melihat Minoru Kageno hanya menatapnya dari kejauhan. Di persembunyian penculik, seseorang bertopeng tiba-tiba muncul, dengan bersenjatakan linggis, dia mampu meringkus penjahat dan membebaskan Nishino Akane. Sosok bertopeng itu tidak lain adalah Minoru Kageno. Beberapa hari setelah kejadian itu, tokoh utama di anime ini yang bernama Minoru Kageno, dikabarkan tewas tertabrak truk. Terlahir kembali di keluarga bangsawan Baron Kageno di pedesaan. Keluarga yang turun-temurun menghasilkan ahli pedang sihir. Dirinya yang sekarang bernama Chit Kageno. Chit Kageno selalu menyembunyikan kekuatan aslinya di depan orang lain dan berperan layaknya peran figuran atau orang biasa, bahkan kepada keluarganya sendiri, termasuk kakak perempuannya yang bernama Claire Kageno yang berwajah sangat mirip dengan Nishino Akane di awal cerita tadi. Di suatu ketika Chit Kageno membasmi penjahat. Tidak sengaja dia menemukan sosok makhluk aneh yang dipenuhi oleh aura sihir iblis. Dengan kekuatannya, ia berhasil mengendalikan pengaruh kutukan sihir dari makhluk tersebut. Dan tanpa disangka makhluk itu kembali ke wujudnya semula, yaitu seorang elf. Chit Kageno menjelaskan bahwa kutukan itu sengaja ditargetkan kepada para keturunan pahlawan. Sembari menunjukkan sebuah kitab suci berisi cerita tentang 3 pahlawan yang mengalahkan iblis bernama Diablos. Namun Chit Kageno mengarang tentang keberadaan sekte Diablos yang merupakan dalang dari kutukan tersebut. Yang mana sekte tersebut berencana untuk membangkitkan iblis Diablos. Chit Kageno memberikan kekuatan sihir kepada wanita itu dan menjadikannya sebagai anak buahnya. Tidak tahu kalau sekte Diablos hanyalah karangan Chit Kageno. Wanita itu pun bertekad membalas dendam dan ia berencana mencari keberadaan dan merekrut keturunan pahlawan lainnya sembari memperkuat organisasi mereka dengan mengumpulkan dana dan membuat markas. Kemudian Chit Kageno menamai organisasi mereka dengan sebutan Shadow Garden, dan menamai wanita itu sebagai Alpha. 3 tahun kemudian ketika Claire Kageno berumur 15 tahun dan akan memasuki Akademi Midgar di ibu kota, kakaknya Chit Kageno itu menghilang sehari sebelum keberangkatannya. Chit Kageno yang telah memiliki banyak bawahan lain berkat Alpha, mendapatkan informasi pelaku penculik kakaknya yaitu seseorang petinggi dari sekte Diablos. Dengan petunjuk yang diberikan secara tidak sengaja oleh Chit Kageno, Shadow Garden berhasil menemukan dan melumpuhkan penjagaan musuh. Seorang petinggi sekte Diablos terkejut atas kedatangan Shadow Garden dan terkuaknya informasi akan keberadaan sekte Diablos mereka. Terpojok oleh Alpha dan pasukannya, dirinya berhasil melarikan diri dari kepungan, namun tanpa sengaja bertemu dengan Chit Kageno. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan Chit Kageno memaksanya untuk memakan sebuah obat dari sekte Diablos yang membuat tubuhnya bertransformasi dan meningkatkan secara drastis kekuatannya. Namun tampaknya hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi Chit Kageno. Claire Kageno yang telah diselamatkan dan beristirahat semalaman, melanjutkan keberangkatannya ke ibu kota esok harinya. Begitu juga dengan para bawahannya, yang berpamitan dengan dirinya untuk pergi ke seluruh dunia demi menghentikan sekte Diablos. Walaupun begitu, Chit Kageno masih menganggap sekte Diablos itu hanya karangannya saja. 2 tahun kemudian, Chit Kageno yang sudah berumur 15 tahun akhirnya dapat pergi ke ibu kota mengikuti jejak kakaknya yang lebih dulu bersekolah di Akademi Midgar. Beberapa bulan setelah itu, Chit Kageno membuat taruhan dengan temannya, yaitu menyatakan perasaan kepada siswi idola di sekolah itu yaitu Putri Alexia. Putri kedua dari kerajaan Midgar. Chit Kageno yang berharap akan ditolak, tanpa disangka malah diterima sebagai pasangan oleh Putri Alexia. Yang mana tujuan Putri Alexia adalah untuk dirinya menghindari pertunangan dengan instruktur ilmu pedang resmi kerajaan, yaitu Zenon Griffi. Awalnya Chit Kageno menolak untuk berpasangan dengan Putri Alexia lebih lama lagi, agar ia tidak terlibat di suatu urusan orang lain. Namun dirinya tidak berdaya ketika Putri Alexia membayarnya. Suatu ketika Chit Kageno bersama teman-temannya akan memasuki halaman sekolah,
sekelompok pasukan ksatria mendatangi mereka. Pasukan ksatria itu menginterogasi Chitka Geno atas menghilangnya Putri Alexia, yang mana hari sebelumnya terlihat bersama Chitka Geno sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan menjadi bulan-bulanan pasukan ksatria. Setelah 5 hari penyiksaan, Chitka Geno yang telah dibebaskan, kembali ke asramanya. Di perjalanan, dia bertemu kembali dengan bawahannya, Alpa, anggota pertama Shadow Garden. Alpa memberi informasi terkait penculikan Putri Alexia yang dilakukan oleh Sekte Diablos yang mana memiliki kaitan dengan pasukan ksatria. Di kegelapan malam, Chitka Geno dan anak buahnya mulai beraksi. Keributan pun terjadi. Seorang ilmuwan dari Sekte Diablos menjadi panik dan kemudian menyuntikkan bahan eksperimen kepada seorang tawanan di dekat Putri Alexia yang kemudian wanita itu menjadi monster raksasa. Berkat hal itu Putri Alexia dapat terlepas dari belenggu rantai anti-sihir. Saat Putri Alexia mencari jalan keluar, ia bertemu dengan Zenon Grivy, calon tunangannya. Zenon Grivy memberitahu Putri Alexia bahwa dia adalah dalang di balik penculikan dirinya, dengan imbalan jabatan 12 ksatria terbaik di pasukan ksatria. Putri Alexia yang marah mulai menyerang Zenon Grivy, namun, Zenon Grivy terlalu kuat baginya. Di saat Putri Alexia terpuruk, muncullah Shadow. Pertarungan pun terjadi. Zenon mengerahkan semua kemampuannya namun dengan santai Shadow menahannya. Bahkan Putri Alexia pun terpukau melihat teknik pedang biasa Shadow yang mirip dengan teknik pedang miliknya. Sementara itu, amukan monster raksasa di kota tidak dapat dibendung oleh para pasukan. Putri Iris yang kemudian datang membantu, mampu mengimbangi kekuatan monster itu. Di tengah pertarungannya, Putri Iris dihalangi oleh komandan pasukan Shadow Garden, yaitu Alpa. Dengan kekuatan Alpa, monster itu berhasil ditaklukkan dan kembali ke wujud manusia. Alpa menyebut dirinya sebagai Shadow Garden dan kemudian pergi meninggalkan Putri Iris. Kembali ke pertarungan antara Shadow dengan Zenon. Zenon yang terpojok mengeluarkan obat miliknya yang sama persis dengan anggota Sekte Diablos sebelumnya. Yang mana obat itu merupakan produk Sekte Diablos yang dapat membuat tubuh pemakainya mengalami transformasi bentuk serta meningkatkan kekuatan secara signifikan. Namun, ia tetap saja tidak mampu menandingi kekuatan Shadow yang overpower. Zenon pun lenyap oleh kekuatan maha dahsyat milik Shadow yang dinamakan I Am Atomic. Putri Alexia yang dilindungi oleh Shadow selamat dari ledakan itu dan bertemu kembali dengan kakaknya Iris. Putri Iris telah menemukan barang yang dicurigai sebagai artefak dari fasilitas Sekte Diablos yang telah hancur. Dan meminta Sherry Barnett, siswi jurusan sains terpandai di Akademi Midgar itu untuk menguraikan artefak tersebut. Chitka Geno yang diajak oleh temannya ke sebuah toko yang tengah viral secara rahasia bertemu dan disambut dengan Gamma dan anggota Shadow Garden lainnya. Gamma adalah anggota Shadow Garden terpandai, namun ceroboh. Chitka Geno sampai terkejut dibuatnya, bahwa Gamma mempunyai bisnis dan kekayaan yang melimpah dan semua itu dipakai hanya untuk pendanaan organisasi Shadow Garden. Di perjalanan kembali ke penginapan bersama temannya, Chitka Geno mendengar suara pertarungan dan mendatanginya. Dia mendapati Putri Alexia tengah bertarung melawan penjahat yang mengatasnamakan Shadow Garden, yang selama ini menjadi pemberitaan. Setelah menyelamatkan Putri Alexia dan membunuh beberapa penjahat, Shadow kembali mengejar sisa dari mereka yang berusaha melarikan diri. Dia membiarkan salah seorang penjahat agar ditangani oleh bawahannya yang bernama Nu yang telah berada di lokasi. Putri Alexia yang bertemu dengan kakaknya yaitu Putri Iris, menjelaskan bahwa ada kelompok lain yang mengatasnamakan sebagai Shadow Garden. Namun bagi Putri Iris, baik itu Sekte Diablos maupun Shadow Garden adalah ancaman baginya. Di sekolah, Chitka Geno yang tidak sengaja bertemu dengan Sherry Barnett, memberikan coklat kepadanya. Menurut ayahnya Sherry Barnett, seorang pria yang memberikan coklat kepada wanita berarti pria itu menyukai dirinya. Padahal sebenarnya Chitka Geno tidak bermaksud seperti itu. Chitka Geno kemudian bertemu kembali dengan anggota Shadow Garden yang bernama Nu. Nu yang menyamar menjadi siswi, memberi informasi kepada Chit bahwa pelaku pencemar nama baik Shadow Garden yang sebelumnya tertangkap dan diinterogasi. Jiwanya telah rusak akibat pencucian otak dan mereka tidak bisa mendapatkan informasi darinya. Tiba waktunya festival berpedang yang diadakan oleh sekolahnya dimulai. Chitka Geno yang didaftarkan oleh temannya, Hyoro-kun, akan bertanding dengan ketua OSIS, Rose Oriana, yang juga seorang putri dari negeri seni Oriana.
Bertemu dan bertarung dengan orang terkenal membuat Chit Kageno sangat senang memainkan perannya berpura-pura menjadi orang terlemah. Dengan kehebatan Chit Kageno, tidak ada seorang pun mampu mengikuti pergerakannya yang sangat cepat. Namun, bukan untuk menjadi juara, melainkan hanya untuk memainkan triknya agar bisa dianggap sebagai orang terlemah. Di luar pertandingan, Chit Kageno bertemu dengan Seri Barnett dan juga ayah angkatnya yaitu Lutheran Barnett yang merupakan wakil kepala sekolah Akademi Sains dan juga mantan seorang ahli pedang yang pernah menjuarai festival berpedang. Seri Barnett yang menyangka bahwa Chit Kageno menyukai dirinya, ingin menjalin pertemanan dahulu dengan Chit Kageno. Bahkan Seri Barnett sampai mendatangi Putri Alexia untuk memastikan Chit Kageno dan Putri Alexia tidak lagi berpacaran. Sementara itu, Sekte Diablos telah memulai pergerakannya mengisolasi sekolah dengan penyegel energi sihir dan melakukan penyerangan mengatasnamakan Shadow Garden. Rose Oriana yang berada di kelas Chit Kageno terlibat pertarungan. Dengan sihir yang tersegel, Rose Oriana hampir terbunuh namun Chit Kageno dengan senang hati mengorbankan dirinya dan berpura-pura mati. Rose Oriana mengira Chit Kageno menyukai dirinya hingga rela mati untuknya. Di sisi lain, penjahat dari Sekte Diablos yang bernama Rex mencoba menyerang dan merebut artefak dari tangan Seri Barnett. Namun dihalau oleh wakil ketua pasukan Merah Tua, Glenn si Jenggot Singa beserta Marco. Saat semua siswa dikumpulkan dan ditawan di auditorium, Chit Kageno yang berpura-pura mati dengan teknik penghentian detak jantung selama 10 menit, bangkit dan menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian diam-diam menghabisi penjagaan Sekte Diablos sembari melindungi Seri Barnett yang berhasil meloloskan diri. Sampai ketika Seri Barnett terpleset jatuh dari tangga, barulah Chit Kageno muncul menangkapnya. Bersama dengan Chit Kageno, Seri Barnett mengungkapkan tabir misteri dari artefak milik Sekte Diablos, yang bernama Mata Keserakahan, yang ternyata menjadi penyebab energi sihir mereka tak bisa digunakan. Seri Barnett memperkirakan lokasi artefak itu berada di ruang auditorium, di mana para murid ditahan. Kemudian dia menjelaskan bahwa setelah menyerap energi sihir melampaui kapasitasnya, artefak Mata Keserakahan tersebut akan meledak. Seri Barnett berniat menyusup melalui jalan bawah tanah, namun alat yang diperlukan tertinggal di ruang penelitiannya. Chit Kageno pun menawarkan diri untuk membantu Seri Barnett. Di tengah perjalanan, Chit Kageno berhadapan dengan Rex yang sebelumnya menyerang Seri Barnett dan telah membunuh Glenn serta melukai Marco. Chit Kageno membuli Rex hingga membuat Rex ketakutan dan akhirnya mati di tangannya. Chit Kageno bertemu dengan Nu di ruang penelitian. Nu melapor kepada Chit Kageno bahwa anggota Shadow Garden telah menyusup ke dalam akademi dan menunggu perintah darinya. Sementara itu, meskipun pasukan ksatria telah datang tapi mereka tetap tidak berani menyelamatkan para murid karena tidak bisa memakai energi sihir. Sembari memberi perintah agar pasukannya hanya berjaga, Chit Kageno yang sudah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menetralisir artefak Mata Keserakahan, kembali menemui Seri Barnett. Setelah berhasil menyelesaikan eksperimennya ditemani Chit Kageno, Seri Barnett bergegas menyusup ke auditorium menggunakan jalan rahasia sendirian. Hingga akhirnya dia sampai di auditorium dan mendapatkan kesempatan untuk menetralisir efek dari artefak yang dimiliki oleh Sekte Diablos. Seketika pengaruh segel sihir hilang di saat itu pula. Rose Oriana beserta murid yang telah mendapatkan kembali sihirnya, menyerang para penjahat. Di tengah-tengah pertempuran mereka, Shadow muncul beserta para bawahannya. Bos dari para penjahat itu melarikan diri sembari meledakkan bangunan tersebut. Rose Oriana beserta para murid yang telah menyelamatkan diri keluar dari gedung, dihampiri oleh Putri Iris. Rose Oriana pun menceritakan kejadian tersebut kepada Putri Iris, dan membuat Putri Iris terkejut. Sementara itu di dalam gedung, Chit Kageno mengetahui sosok penjahat berzira tersebut adalah wakil kepala sekolah, Ruslan Barnett. Ruslan Barnett pun menceritakan alasannya menjadi penjahat, yaitu untuk menghilangkan penyakitnya dengan menggunakan artefak Mata Keserakahan. Namun ia harus membunuh ibu dari Seri Barnett yang menghalangi niatnya. Seri Barnett yang masih polos tidak menyadari bahwa ayah angkatnya lah yang telah membunuh ibunya. Pertarungan antara Chit Kageno melawan Ruslan Barnett pun dimulai. Dengan sekali tebas, Chit berhasil dikalahkan. Ya awalnya Chit kan emang seperti itu, pura-pura saja dia. Terkejut atas sosok Chit Kageno yang ternyata adalah Shadow, Ruslan Barnett melepaskan kekuatan dari dua artefak untuk memperkuat dirinya. Namun dengan santai, Shadow menahan sekaligus melukai Ruslan Barnett.
Ruslan Barnett berkata kepada Shadow bahwa mereka telah merekayasa dengan menjadikan Shadow Garden sebagai pelaku seluruh kejadian ini dan akan diburu oleh seluruh dunia. Namun, Shadow berkata kepada Ruslan Barnett bahwa dirinya tidak peduli. Karena bagi dirinya, dia bukanlah pembela kebenaran maupun penjahat, tapi ia akan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Di hadapan Sherry Barnett, Shadow membunuh ayah angkatnya itu dan kemudian pergi meninggalkan dirinya yang shock atas apa yang terjadi di depan matanya. Di kemudian hari setelah pertempuran itu, Sherry Barnett yang tampak murung berpamitan dengan Chit Kageno untuk belajar ke kota sains di luar negeri. Dari percakapan Shadow dengan Ruslan Barnett, Alpha akhirnya menyadari bahwa pemimpin mereka, Shadow, selama ini tidak berpihak kepada kebenaran maupun kepada kejahatan. Meskipun begitu, Alpha tetap mendukung Shadow. Dirinya mengambil inisiatif sendiri untuk tetap terus menyelidiki dan menumpas sekte Diablos. Bahkan Alpha lah yang mengundang Chit Kageno melakukan perjalanan ke Linwum, salah satu tanah suci di kerajaan Oriana untuk mendukung keputusannya itu. Chit Kageno yang kebetulan bertemu dengan Rose Oriana, melakukan perjalanan bersama dengan terpaksa. Sementara itu di tokonya, Gamma yang memakai nama samaran sebagai Luna, menyambut kedatangan Putri Alexia dan kakaknya, Putri Iris, yang akan melakukan perjalanan ke Litwum, salah satu tanah suci di kerajaan Oriana untuk menghadiri undangan ujian Dewi, menyempatkan diri membeli perlengkapan pakaian dalam wanita di tokonya Gamma. Sudahlah kita skip aja ya. Poinnya, Alexia dan Iris juga mau pergi ke tanah suci. Sesampainya di kota Linwum, Chit Kageno dikejutkan oleh tersohornya Natsume Sensei, seorang novelis yang ternyata tak lain adalah bawahannya sendiri yang bernama Beta. Beta pun memberikan pesan rahasia kepada Chit melalui bukunya. Hingga menjelang malam, barulah Chit bertemu dengan Epsilon dan menanyai rencana yang dilakukan mereka. Di pemandian air panas, Chit Kageno bertemu dengan Putri Alexia. Putri Alexia menjelaskan tentang ujian Dewi, yaitu ritual pertarungan yang dilaksanakan pada hari terbukanya gerbang Santuari, di mana prajurit kuno dari Santuari akan dibangunkan untuk bertarung dengan para peserta penantang. Dari informasi itu, Chit Kageno pun mulai menyadari maksud dari undangan Alpha ke kota itu. Putri Alexia juga memberitahunya perihal uskup agung di gereja kota itu telah dibunuh. Jack Nelson selaku pihak gereja memberikan pidato sebelum membuka acara ujian, bahwasannya dahulu, demi memukul mundur iblis Diablos, Dewi Beatrix memberi kekuatan kepada pahlawan Olivier lalu menyegel lengan kiri Diablos yang telah terpotong di Santuari. Setelah itu, Jack Nelson membuka acara ujian Dewi. Dari banyaknya peserta, hanya ada satu peserta yang bisa memanggil prajurit kuno. Hingga akhirnya Chit Kageno yang didaftarkan oleh Rose Oriana secara diam-diam sebagai peserta pun mendapatkan gilirannya. Chit Kageno yang tidak ingin identitasnya terungkap jika mengikuti ujian itu, akhirnya menyabotase acara itu dengan menjadi sosok Shadow. Dengan kekuatannya, Shadow berhasil memanggil penyihir terkuat dalam sejarah, Aurora. Di hadapan semua orang, mereka berdua bertarung. Hingga akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Shadow. Sebuah anomali terjadi, berkat kemenangan Shadow. Gerbang teleportasi raksasa tiba-tiba muncul di tengah lapangan ujian. Bahkan ada gerbang lainnya yang mengikuti kemanapun Chit Kageno pergi. Dengan terpaksa, Chit Kageno memasuki gerbang teleportasi itu. Karena kemunculan tiba-tiba gerbang Santuari, pihak gereja segera membubarkan dan menyegel tempat ujian itu, termasuk mengusir Putri Alexia dan Rose Oriana, namun mereka berdua menolak. Bahkan tanpa disangka-sangka, di dekat mereka telah muncul pasukan Shadow Garden yang sudah lama memantau jalannya acara ujian itu. Pasukan Shadow Garden bergegas memasuki gerbang Santuari dan menawan Jack Nelson untuk ikut dengan mereka. Namun, tiba-tiba Shadow Garden diserang. Setelah musuh tersebut dikalahkan oleh Epsilon, pasukan Shadow Garden yang tersisa bergegas memasuki gerbang Santuari. Tidak ingin tertinggal, Putri Alexia bersama Rose Oriana pun ikut memasuki gerbang Santuari, lalu mereka bertemu kembali dengan pasukan Shadow Garden. Putri Alexia dan Rose Oriana akhirnya mengetahui tujuan dari Shadow Garden, yang ingin mengungkapkan kebenaran akan sejarah dan tujuan asli sekte Diablos. Putri Alexia dan Rose Oriana pun menyaksikan sendiri proses dari kerasukan iblis. Bersama dengan pasukan Shadow Garden,
Mereka bertemu dengan pahlawan Oliver yang merupakan salah satu anak yang berhasil bertahan dari uji coba transplantasi sel iblis Diablos yang dilakukan oleh Sekte Diablos. Alpha membongkar tujuan asli Sekte Diablos yang berupaya memperoleh kekuatan menakjubkan dari sel Diablos. Dengan mengekstrak dan meneliti sel dari tangan iblis Diablos yang didapatkan dari pertarungan pahlawan Oliver melawan iblis Diablos, Sekte Diablos berhasil menciptakan obat yang dinamakan tetesan Diablos yang bisa membuat tubuh abadi dan tidak menua. Alpha akhirnya membongkar kedok pendeta Nelson yang tak lain adalah Knight of Round ke-11 sekaligus sang peneliti dari Sekte Diablos tersebut. Selain itu, Alpha juga menjelaskan bahwa selain dirinya merupakan keturunan pahlawan Oliver, dia juga adalah pewaris darahnya. Itulah mengapa Alpha berwajah mirip dengan pahlawan Oliver. Pendeta Nelson yang terpojok melepaskan kekuatan aslinya dan menjebak mereka ke area lain di Sanctuary. Putri Alexia, Rose Oriana, Alpha, Novelis Natsume Sensei yang tak lain adalah Beta, serta Delta, terpisah dari pasukan Shadow Garden lainnya dan bertarung melawan pendeta Nelson. Dengan kekuatan tempur murninya, Delta berhasil mengalahkan 100 bayangan pendeta Nelson dan bertemu kembali dengan Epsilon dan pasukan Shadow Garden lainnya, yang sebelumnya sempat terjebak di sebuah perpustakaan. Berdasarkan laporan Epsilon yang sudah mengumpulkan informasi dan menyelidiki tempat itu, Alpha mengabaikan pendeta Nelson yang dijaga oleh pahlawan Oliver dan meninggalkan Sanctuary bersama pasukan Shadow Garden lainnya, beserta Putri Alexia dan Rose Oriana. Sementara itu, Chitka Geno bertemu dengan sosok wanita yang sebelumnya bertarung melawannya dalam kondisi terikat. Setelah membebaskannya, wanita itu memberitahu Chitka Geno bahwa Sanctuary adalah penjara yang dibuat dari ingatan pertempuran kuno, dan dengan menghancurkan inti dari Sanctuary, maka mereka bisa terbebas dari penjara Sanctuary. Setelah pergi dari tempat itu dan bertemu dengan sosok kecil Aurora yang sedang menangis di suatu taman, Chitka Geno dan Aurora sampai di suatu area bekas pertempuran. Dan mereka bertemu kembali dengan Aurora kecil. Setelah berhasil melewati misteri itu, Chitka Geno dan Aurora sampai di inti Sanctuary. Pendeta Nelson yang kemudian mengetahui ada penyusup di inti Sanctuary, ditemani oleh pahlawan Oliver, bertemu dengan Chitka Geno dan Aurora. Pertarungan antara pahlawan Oliver dan Chitka Geno pun terjadi. Aurora yang sebelumnya sempat khawatir, dibuat terkejut akan kekuatan asli Chitka Geno. Dengan sihir atomnya, Chitka Geno memusnahkan tempat itu, termasuk pendeta Nelson, duplikat pahlawan Oliver, beserta Aurora. Aurora yang sejatinya adalah iblis Diablos itu sendiri, hanyalah sisa-sisa dari ingatannya yang mempunyai wujud sementara. Setelah dirasa penyelidikan telah selesai, Alpha dan pasukan Shadow Garden berangkat menuju ibu kota Midgar untuk misi selanjutnya. Setelah kembali ke ibu kota Midgar, Chitka Geno yang ingin mengikuti festival Dewa Bela Diri, meminta Gamma membuat penyamaran untuk dirinya. Di perjalanan menuju tempat pendaftaran, Chitka Geno yang menyamar bertemu dengan Aneros Fucianas, satu-satunya peserta ujian Dewi di Tanah Suci selain dirinya yang berhasil memanggil prajurit kuno. Aneros yang saat itu melihat samaran Chitka Geno yang terlihat lemah, berupaya membujuknya agar tidak mengikuti festival Dewa Bela Diri. Bahkan Aneros hanya membiarkannya saat dipukul habis-habisan oleh seseorang, dengan maksud membuat Chitka Geno jera. Namun, akhirnya Aneros Fucianas sadar setelah mengetahui Chitka Geno sama sekali tidak terluka, bahkan setelah dipukul separah itu. Chitka Geno memperkenalkan dirinya sebagai si orang biasa. Di malam harinya, Chitka Geno bertemu dengan Rose Oriana. Rose Oriana bercerita kepadanya bahwa dia akan bertemu dengan ayahnya untuk diperkenalkan kepada calon tunangannya, yaitu Dom Quetzalcoatl. Hari pertandingan pun tiba. Chitka Geno yang menyamar sebagai si orang biasa, memasuki arena dan menang dengan seketika. Sama sekali tidak ada yang tahu bagaimana cara dia mengalahkan lawannya, kecuali Aneros yang berada di situ yang mengamati pertandingannya. Esok paginya, Chitka Geno yang diberitahu oleh temannya bahwa beredar kabar Rose Oriana kabur setelah menusuk tunangannya, Dom Quetzalcoatl. Hal itu membuat Chitka Geno terkejut. Sementara itu, Beta telah mengumpulkan informasi keberadaan Putri Rose Oriana. Chitka Geno secara kebetulan berpapasan dengan Dewi Perang Beatrix, yang saat itu sedang mencari keberadaan adiknya dengan wajah yang mirip dengannya. Mengetahui yang dicari adalah Alpha, namun Chitka Geno memilih berkata tidak tahu. Setelah melakukan penyamaran, Chitka Geno kembali ke arena untuk bertanding melawan Goldo Kinmak, si naga emas kebal.
Goldo yang sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya pun masih kalah telak oleh Chitkageno alias si orang biasa. Aneros yang selalu mengamati pertandingan Chitkageno dalam mode menyamar itu, menemui dirinya untuk memberi peringatan kepadanya. Chitkageno yang saat itu berada di asrama bersama temannya, mengetahui kedatangan kakaknya, Claire Kageno, dan diam-diam kabur menghindarinya. Di perjalanan, Chitkageno mendengar suara piano dari sebuah gedung. Penasaran bagaimana bisa ada musik dari suara piano di dunianya saat ini, dia kaget ketika tahu Epsilon telah menjadi seorang pianis dan komposer terkenal, meskipun hasil dari plagiat seni di dunia Chitkageno sebelumnya. Sebelum meninggalkan gedung untuk mencari keberadaan Rose Oriana, Chitkageno mencuri piano milik Epsilon, bawahannya itu. Di terowongan bawah tanah kota kerajaan Midgar, Rose Oriana yang sekarat karena kutukan iblis, mendengar alunan musik piano dan mencari sumber suara tersebut, hingga mengantarkannya kepada Shadow. Shadow menawarkan kekuatan sihirnya kepada Rose Oriana yang langsung diterima dengan penuh harap olehnya. Setelah kepergian Shadow, sesaat kemudian muncul pasukan Sekte Diablos menyerang dirinya. Dengan kekuatan yang diterimanya dari Shadow, Rose Oriana mampu membasmi pasukan itu dalam sekejap. Putri Alexia dan Beta yang menyamar, tengah mencari keberadaan Rose Oriana. Mereka merasakan energi sihir yang kuat dan bergegas menuju sumber energi tersebut. Yang akhirnya bertemu dengan Rose Oriana. Rose Oriana yang tidak ingin Putri Alexia ikut terlibat, terpaksa melawan Putri Alexia yang marah dan kemudian membuat Putri Alexia pingsan, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Tiba saatnya pertarungan antara si pemuda biasa alias Chitkageno melawan Aneros Fuchiana. Di hadapan Putri Iris dan Dom Kates Haut, Aneros Fuchiana dikalahkan oleh pemuda biasa alias Chitkageno. Dom Kates Haut merasa penasaran dan memerintahkan bawahannya untuk mencari informasi tentang pemuda biasa alias Chitkageno itu. Chitkageno yang diberi tiket VIP oleh kakaknya Claire Kageno, duduk bersebelahan dengan Putri Iris bersama dengan Dewi Pedang Beatrix. Sementara itu, Dom Kates Haut sembari memberi obat pencuci otak kepada Raja Oriana, juga merencanakan niat jahatnya untuk membunuh Raja Midgar. Namun, rencananya terancam ketika bertemu dengan Dewi Pedang Beatrix. Tiba saatnya, pertandingan antara pemuda biasa alias Chitkageno melawan Putri Iris. Putri Iris yang berkali-kali berilusi akan dirinya yang tertebas. Tanpa sadar menjaga jarak dengan si orang biasa. Bingung atas trik yang digunakan oleh orang biasa alias Chitkageno, Putri Iris mengeluarkan kemampuan terkuatnya. Namun, ia sama sekali bukan tandingan si orang biasa alias Chitkageno. Sementara itu, Rose Oriana yang dibantu oleh pasukan Shadow Garden, berhasil menyusup dan bertemu dengan ayahnya, Raja Oriana, yang didampingi oleh Dom Kates Haut. Dengan meminta maaf terlebih dahulu kepada ayahnya yang selama ini sudah dicuci otak oleh Dom Kates Haut, Rose Oriana terpaksa membunuh ayahnya sendiri dan kemudian berniat untuk bunuh diri. Namun, si orang biasa alias Chitkageno tiba-tiba datang dan menghentikannya. Hingga akhirnya, dia mengungkapkan jati dirinya sebagai Shadow, dan tentunya membuat semua orang terkejut. Shadow yang diserang oleh Dewi Bela Diri Beatrix membuat stadium menjadi porak-poranda. Bahkan sang Raja Midgar terpaksa memberlakukan darurat militer. Kemarahan Putri Iris memuncak ketika ia melihat sendiri Shadow ada di pandangannya. Dengan artefak pedang Mithril yang diambilnya dari reruntuhan stadium, ia mengejar dan bersama-sama dengan Dewi Bela Diri Beatrix menyerang Shadow. Pertarungan sengit tak terhindarkan, bahkan mereka sampai berpindah-pindah tempat. Baik itu di atas kereta yang sedang melaju, melewati jembatan, melewati Claire Kageno yang sedang mencari adiknya, bahkan melewati Aneros yang lagi ngefans sama si orang biasa. Sementara itu di kejauhan, Putri Alexia, dengan santainya sedang berlatih pedang, meski dia mengetahui situasi yang terjadi. Putri Iris dan Dewi Bela Diri Beatrix yang bersatu tetap tidak bisa mengalahkan Shadow. Hingga akhirnya Shadow memperlihatkan kekuatan maha dahsyatnya di hadapan mereka. Putus asa, itulah yang dirasakan oleh Putri Iris menyaksikan perbedaan kekuatannya. Menyadari akan dirinya dan seluruh kota kerajaan sebentar lagi akan musnah oleh daya sihir menakutkan sebesar itu. Namun, itu hanyalah gertakan Shadow untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Dan pergi dari hadapan Putri Iris beserta Dewi Bela Diri Beatrix tanpa mereka sadari. Setelah peristiwa besar itu, badan ksatria dengan gencar mencari keberadaan Shadow.
Di media bahkan diberitakan bahwa Iblis Shadow yang muncul di kota kerajaan dipukul mundur oleh Putri Iris dan Dewi Beladiri Beatrix. Namun putri kerajaan Oriana yang membunuh ayahnya, Yang Mulia Raja Gerd, keberadaannya tak diketahui. Dan rahasia Shadow Garden yang berpihak pada Iblis Shadow tersebut hingga kini belum terungkap. Pemberitaan itu bahkan sampai kepada Sherry Barnett. Sementara Dom Kates Haut yang melarikan diri ke kerajaan Oriana secara diam-diam, melapor kepada atasannya. Perusahaan milik Gamma dengan gencar-gencarnya berinvestasi, bahkan ikut mendanai perbaikan Akademi Midgar. Rose Oriana yang tidak tahu harus berbuat apa, dihampiri oleh Alpha. Dan dirinya diharuskan memilih dua pilihan, apakah dia akan melawan mantan tunangannya itu sendirian ataukah melawannya dengan menjadi anggota Shadow Garden. Rose menerima tawaran dari Alpha untuk bergabung dengan Shadow Garden dan menjalani pelatihan ekstrim di markas Shadow Garden, kota kuno Alexandria yang jauh tersembunyi di pedalaman hutan melewati desa Kageno. Di sana dia harus melepaskan segala yang ia miliki. Dengan demikian, berakhirlah season pertama dari anime The Eminence in Shadow dengan nama lain Shadow Garden. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih sudah like dan subscribe. Cek kolom deskripsi untuk info lengkap. Sampai jumpa di video alur cerita lainnya.